Tuhan telah mengumpulkan kami bersama-sama di sini dalam keadaan yang sehat. Kami bisa datang berbakti walaupun ini lewat online. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan perbaktian kami ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar langkah yang berkati, jaringan yang kami gunakan, Tuhan yang akan mengendalikan. Tuhan juga akan mencurahkan Roh Kudus bagi kami masing-masing, agar selalu mengarahkan pikiran kami menuju padamu saja. Berkati semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir, dan Tuhan juga akan memberkati mungkin umat-umat Tuhan yang belum bisa bergabung, berbakti bersama-sama dengan kami. Tentunya mereka juga pasti tidak akan lupa pada Tuhan. Karena Tuhan terharapkan kami bisa pelanggaran kami untuk menjadi cukup. Baik. Kita mengawali ibadah kita akan muji Tuhan. Nomor 164, kita semua akan bernyanyi, namun untuk perwakilan suara adalah dari keluarga Bapak Sagala. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan, warisan oleh darah Yesus. Kami majukan dan nyanyikan Yesus panjang hari. Kami majukan dan nyanyikan Yesus hari. Pada Tuhan kami besar, kami beroleh sukacita, malaikat datang pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami majukan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami majukan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Berserah kami pada Tuhan, damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, bukan kuasa anugerah. Kami majukan dan nyanyikan Yesus panjang hari. Kami majukan dan nyanyikan memuji Yesus panjang hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, segala berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga malam hari ini. Kami juga berterima kasih, bersyukur jika Allah Tuhan beri kami kesehatan, kekuatan, bahkan Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh mengikuti acara 100 hari berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati acara berdoa kami hari ini. Berkati media yang kami gunakan, jaringan yang ada, bahkan anak Tuhan yang ikut ambil. Tuhan bijaksana, dan biarlah acara ini boleh dengan lancar. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan memberkati setiap doa permohonan yang kami panjatkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami dan akan mengabulkan sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai doa 100 hari kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Pada saat yang indah ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Dr. Manawan. Kami Kalau kedengaran suara saya, tolong lambaikan tangan. Oke, terima kasih. Selamat malam dan selamat sabat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih, terutama atas adanya 100 hari berdoa. Kami setiap malam didoakan sebagai petugas-petugas kesehatan. Jadi kita bersyukur pada Tuhan bahwa sampai saat ini dan mudah-mudahan sampai selanjutnya Tuhan akan selalu melindungi, menjaga, memberikan imun yang baik terus-menerus. Kita semua bisa sehat dan dilindungi dari serangan virus corona yang mematikan ini. Baiklah saudara-saudara, kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah ada sekitar 25 dokter yang meninggal dengan terkonfirmasi positif corona. Ada sekitar 25 dokter yang meninggal dan para medis ada sekitar belasan para medis yang meninggal dunia dan terkonfirmasi positif corona. Walaupun perlu tidak semua yang meninggal ini bekerja langsung terhadap pasien yang mengalami positif corona. Jadi ada yang dokter penyakit jiwa, ada yang dokter saraf, ada dokter THT, ada dokter umum, ada dokter bedah. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa semakin sulit untuk kita mengira-ngira dari mana virus ini terjangkit kepada seseorang. Tapi yang pasti bahwa pekerjaan dari dokter dan para medis ini adalah berhubungan langsung dengan pasien setiap hari, walaupun pasien itu belum kita ketahui dia menderita virus corona atau tidak. Ada satu kesaksian dari seorang dokter spesialis penyakit dalam, ya Dr. Richard tahu, dia membagi curahan hatinya di WA grup dokter rumah sakit umum. Dia bilang bahwa saya kalau periksa pasien itu memakai alat pelindung diri yang lengkap. Pakai N95, pakai kacamata pelindung, dan sebagainya. Tetapi dia sangat menyesal karena ternyata dia positif corona. Jadi dia himbau bahwa teman-teman dokter hati-hati. Kadang-kadang kita bisa kecolongan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa sampai saat ini kita semua yang mengikuti 100 hari berdoa dalam keadaan sehat. Walaupun Dr. Richard juga barangkali yang sudah terkonfirmasi, tapi kita bersyukur ya Dr. Richard, kita masih sehat-sehat. Tuhan masih memberkati dan memberikan pemulihan yang baik. Sekedar kita ketahui informasi bahwa tadi sudah disinggung-singgung sebelum dia mulai bahwa di Indonesia ini sudah 13.112 hari ini
yang terkonfirmasi positif. Yang meninggal sudah 943 secara kumulatif. Yang sembuh juga ada sekitar 2.000-an, 2.400-an. Kalau kita persempit di Palembang ini, di Palembang yang sudah terkonfirmasi positif oleh pemeriksaan laboratorium dengan swab atau dengan PCR yang positif, sekitar 227 yang positif terkonfirmasi sebagai kumulatif. Yang sembuh ada 49, yang meninggal 8. Itu di Sumatera Selatan. Kita persempit di Kota Palembang. Di Kota Palembang ini pada hari ini kumulatif yang positif ada 127. Yang meninggal 2, yang sembuh 29. Tetapi di Palembang ini ada orang yang tanpa gejala. Di Palembang saja ini orang yang tanpa gejala itu ada sekitar 532. Artinya tidak ada gejala apa-apa dia atau cuma flu ringan, tapi ada riwayat kontak dengan pasien atau berasal dari daerah sekitar yang terkonfirmasi positif ini. Kemudian yang pasien dalam pemantauan ada 178, pasien dalam pengawasan ada 178, orang dalam pemantauan 2.184. Artinya bahwa di Kota Palembang ada 2.863 orang yang bisa menularkan. Ya, jadi ada sekitar 2.863 yang bisa menularkan virus corona ini kepada kita. Jadi saudara-saudara, ya terutama bagi petugas-petugas kesehatan barangkali ya, kalau di kantor-kantor yang lain, semua pegawai disuruh bekerja dari rumah. Apa ya istilahnya itu? Work from home ya. Tapi bagi kita yang di rumah sakit, itu diharuskan untuk masuk, untuk melayani. Ya, ada di anggota-anggota jemaat kita, saya rasa ya, baik dia para medis maupun dokter, ada beberapa di anggota jemaat kita yang harus merawat pasien. Jadi bukan bekerja dari rumah. Tadi pagi, saya masih memeriksa pasien di poliklinik, ada sekitar 55 pasien yang diperiksa. Kemudian yang ngantar paling kurang 1 orang, paling banyak 2 atau 3 orang yang ngantar sekali masuk ke dalam ruangan. Jadi saudara-saudara, dengan pakaian lengkap seperti apa tuh ya? Seperti astronot kita memeriksa pasien. Pada hari-hari yang lain, saya karena sudah mau dekat 60 tahun, ini tinggal beberapa hari lagi ya, bulan Juni saya sudah 60 tahun. Jadi ada kelonggaran dari pemerintah yang 60 tahun itu kalau boleh tidak memeriksa pasien. Kecuali mendesak, seperti hari ini masih ada juga operasi karena pasien sudah dirawat, tidak dipulangkan. Jadi tadi operasi juga, tadi periksa juga di poliklinik. Kalau 60 tahun ini sudah hati-hati kita. Dokter Lin tidak mau lagi keluar rumah ya. Tidak mau lagi pergi periksa pasiennya. Tidak mau pergi mengajar lagi ke FK. Itulah kira-kira ya. Jadi beresiko itu yang 60 tahun ke atas. Sehingga saya ada sedikit keringanan. Kalau tidak emergensi betul, boleh konsultasi dari rumah.
Cuma bagi kita pegawai-pegawai yang di rumah sakit, kita boleh saja tidak pergi pada waktu-waktu tertentu, tapi jangan sampai tidak ke rumah sakit ternyata ada di supermarket, ada di mall, atau ada di rumah sakit lain. Ya, demikian juga saya kira yang mahasiswa ya, yang residen atau koas. Baiklah, tadi di Palembang kita persempit ke bagian bedah. Kalau di rumah sakit umum saya kira Dr. Richard barangkali lebih tahu ya. Itu yang dari penyakit dalam juga ada lumayan yang positif. Kalau di bedah, jadi pada tanggal 17 April kami di bagian bedah, semuanya dokter-dokter bedah itu diperiksa rapid test. Jadi saudara-saudara ada pemeriksaan yang kita tahu bersama. Yang pertama adalah rapid test. Kalau rapid test ini negatif, belum tentu negatif betulan. Kalau dia positif, harus diperiksa lagi swab, ambil swab dari hidung dan dari tenggorokan. Pada tanggal 17 April kami semua di bagian bedah itu diperiksa swab. Diperiksa PCR rapid test. Jadi pada saat rapid test itu ternyata ya kami masih negatif. Tetapi yang sudah positif ada 1 orang. Baru rapid test positif 1 orang. Beberapa hari kemudian ada yang positif PCR, positif swab, dokter spesialis bedah saraf. Kemudian beberapa hari lagi, yang tadi rapid test positif di bagian bedah, dokter spesialis bedah digestif, teman saya, ternyata positif juga positif juga swab-nya atau PCR. Jadi dengan demikian sudah 2 orang yang positif dokter spesialis bedah. Supaya saudara-saudara tahu yang pernah ke bagian bedah, di tempat saya bekerja itu ruangannya tidak tertutup. Antara satu kamar dengan kamar yang lain hanya dibatasi oleh sekat-sekat yang kira-kira setinggi dada. Jadi terbuka semua ruangan itu. Sehingga dicurigailah semua kita yang ada di dalam ruangan itu. Sekitar 33 orang kita, staf di bagian bedah. Yang dokter spesialis bedah digestif sama-sama dengan saya itu, tempat duduknya itu sedepanan dengan saya di dalam ruangan. Sedepanan. Oleh sebab itu, ada satu lagi yang di belakang dari dokter ini. Itu spesialis bedah anak. Dengan demikian, maka pada tanggal 24 hari Jumat, saya dengan dokter yang di belakangnya itu, dari dokter yang positif ini, diperiksalah swab di hidung dan di tenggorokan. Periksanya hari Jumat. Tanya-tanya ke bagian COVID ini, nanti hari Minggu malam hasilnya. Hari Minggu malam katanya nanti hari Senin malam. Wah, ini tambah gugup. Tidak tenang kita. Tapi kalau lagi ikut 100 hari berdoa, agak tenang juga lah. Jadi pada waktu hari Senin malam sampai jam 10 itu belum ada berita. Sampai jam 11 belum ada berita. Ya, sudah gelisah yang di samping tempat tidur saya. Jadi jam 12 malam ada WA dari teman yang duduk di belakang, tempat duduknya di belakang dari yang positif COVID ini.
Pak Ehman, saya positif. Waduh, Pak Ehman gimana? Saya bilang, saya belum dapat berita. Saya positif loh. Nyesal saya diperiksa katanya. Jadi saya bilang, wah syukurlah kalau pun sudah tahu, biarpun belum sakit kan enak, bisa jaga-jaga. Sambil menghibur diri sebenarnya. Jadi kami belum tidur, sampai jam 1 belum ada juga. Jam 2 belum ada. Saya chatting dengan dokter yang positif ini, saling berbagi. Jam 3 ada WA. WA, Dokter Ehman negatif. Waduh, puji Tuhan ya. Jadi tidak bisa tidur juga lagi sampai pagi karena begitu bersyukur kepada Tuhan bahwa waduh ternyata masih dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur, kita selalu berdoa, selalu didoakan setiap malam Tuhan menjawab doa kita. Tapi was-was juga karena takut di rumah jangan-jangan saya bawa kuman dari rumah sakit. Walaupun saya datang ke rumah, tidak mampir lagi di mana-mana, langsung ke kamar mandi belakang, baru dibereskan segala sesuatu. Langsung mandi, langsung celup baju segala macam itu, jam tangan, dompet semua disemprot. Puji Tuhan, pada tanggal 20 April, ya istri dan anak-anak di rapid test juga negatif. Tapi harus diulang 2 kali. Jadi kemarin tanggal hari Kamis ya, hari Kamis kemarin ya, tanggal 7 Mei, diperiksa lagi, ternyata istri dan anak-anak semua negatif rapid test. Jadi syukur kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan bagi umat-umatnya, doa-doa kita setiap malam itu dijawab oleh Tuhan tepat pada waktunya. Walaupun Bapak, Ibu, saudara-saudara barangkali tidak bekerja di tempat pasien-pasien atau di rumah sakit, di puskesmas, dan tempat-tempat perawatan pasien lainnya. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa ada orang yang tanpa gejala, ada orang yang dalam pemantauan. Tidak kita ketahui, kadang-kadang dia itu tidak bergejala. Bervariasi, ada yang cuma pilek-pilek biasa, batuk-batuk ringan. Tetapi dia sudah bisa menularkan virus corona ini. Oleh sebab itu, kita semua harus waspada. Jadi bukan berarti kita harus takut, tetapi kita harus waspada. Semua aturan kita harus ikuti. Semua perlindungan diri yang diperlukan, kalau kita keluar rumah, kita harus siapkan. Jangan kita anggap enteng akan kejadian ini. Jadi saya mau saksikan juga bahwa teman saya satu kelas dari Universitas Samratulangi, dokter spesialis bedah di Jakarta, di rumah sakit kepolisian, rumah sakit Polri di Jakarta, anaknya dokter masih muda, 27 tahun, rencana untuk menikah tanggal 11 April tadi. 11 Mei ya? 11 April. Rencana perkawinan 11 April di Bali. Saya kira mungkin saudara-saudara sudah pernah dapat itu juga ya. Itu anak dari teman sekelas saya. Dia bekerja di rumah sakit Polri Jakarta. Itu meninggal dunia pada beberapa hari yang lalu. Saya telepon dia di Jakarta, kawan saya ini.
Dia bilang sebenarnya sudah mau menikah, sudah bikin undangan, sudah disebar undangan, semuanya sudah disiapkan perkawinan di Bali. Tapi dia katakan bahwa ya Tuhan berkehendak lain. Jadi anaknya yang dokter, masih muda, umur 27 tahun, kena serangan COVID ini dan meninggal dunia dalam beberapa hari. Jadi saudara-saudara, marilah kita waspada tetap agar supaya kita bisa terhindar dari penyakit ini. Selanjutnya, kita selalu memohon kepada Tuhan. Terima kasih bahwa kita setia dalam mengikuti acara 100 hari berdoa, di mana kita tetap doakan setiap malam bagi kita semua, agar supaya tetap sehat. Tuhan selalu memberikan perlindungan, memberikan daya tahan tubuh yang baik, kekebalan tubuh yang baik, agar bisa melawan virus yang berpandemi yang sangat berbahaya ini. Terima kasih sampai di sini. Kesaksian saya, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Manawan yang sudah menyampaikan suatu kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita mengetahui resiko yang sangat besar dari pekerjaan yang digeluti oleh beliau. Ialah kita tetap mendoakan. Bukan hanya Bapak Manawan, tapi kita tetap mendoakan semua tenaga-tenaga medis dimanapun, di rumah sakit manapun. Saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pengantar doa, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Daniel Saputra. Kami persilahkan. Satu, dua, tiga. Inilah jamku berdoa, sungguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Disuruhnya ku serahkan kepadanya semua susah, diberikannya penghiburan pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mendapat kekuatan, sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan, bersama Tuhan di surga, ku takkan lagi berdoa.
Amin. Terima kasih untuk satu lagu pujian yang begitu indah. Inilah jamku berdoa untuk mendapat kekuatan. Baik, saat ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan pengantar doa yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Nurandi. Kami persilakan. Selamat malam dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat Sabat, selamat malam. Judul firman Tuhan kita pada malam ini yang berjudul yang terbaik yang dapat diperoleh. Ini ada sebuah kesaksian yang disaksikan oleh Ron Clauset. Dia menyaksikan kehidupannya waktu pada tahun 2001 dia mendapatkan suatu penyakit, yaitu penyakit malaria. Dan pada saat dia pergi ke rumah sakit unit gawat darurat, dokter katakan bahwa dia sebentar lagi dia akan meninggal karena penyakit yang dia derita ini adalah penyakit yang sangat mematikan. Dan pada saat dia mendengar kabar tersebut, pada saat itu dia masih mengadakan proyek penginjilan dengan mahasiswa-mahasiswanya karena dia adalah seorang pengajar di Southern Adventist University. Dan pada saat itu dia mengalami suatu gejala-gejala yang muncul dalam dirinya, yaitu dia mengalami demam yang sangat tinggi dan dehidrasi dan juga sakit kepala yang sangat parah. Dan pada saat dia mendengar bahwa dokter menyatakan bahwa dia sebentar lagi akan meninggal, dia mengambil suatu keputusan bahwa kalaupun dia akan meninggal, dia mau untuk dia meninggal di rumahnya, karena di rumah ada istri dan anak-anaknya. Dan pada saat itu dia cepat pergi ke bandara dan dia kembali ke rumahnya. Dan setelah dia tiba di rumahnya, istrinya membawa dia ke rumah sakit di unit gawat darurat. Dan pada saat itu dia dikatakan kepadanya bahwa penyakit malaria ini yang sedang derita adalah salah satu jenis penyakit yang sangat mematikan. Dan kemudian dia memohon dan dia meminta pertolongan kepada semua orang-orang yang ada di dekat dia, anaknya, istrinya, keluarganya, mulai mendoakan dia dan bahkan keluarganya dan juga rekan-rekan sekerjanya dan semua mahasiswa yang berada di kampusnya, dia minta untuk mendoakan dia supaya dia bisa sembuh. Dan pada saat itu dia katakan bahwa mungkin ada sekitar 2.000 orang yang mendoakan dia setiap hari selama dia berada di rumah sakit. Dan pada saat itu karena dikatakan bahwa penyakit yang dia derita ini adalah penyakit dia terinfeksi penyakit malaria falciparum, yaitu penyakit yang sangat mematikan. Dan teman-teman dia yang berprofesi sebagai dokter mulai mendesak kepada dokter yang berada di rumah sakit di mana dia dirawat. Mereka mendesak supaya harus segera mencari obat untuk menolong dia supaya jangan sampai terlambat. Dan akhirnya mereka menemukan sebuah obat yang namanya obat Kina. Dan obat ini ditemukan di Atlanta. Dan obat ini adalah obat kuno yang digunakan untuk mengobati penyakit malaria dan juga penyakit-penyakit yang sangat mengerikan lainnya. Dan pada itu selama 4-8 jam dia berada di sakit, kemudian obat kini diberikan atau dia diberikan oleh dokter kepadanya. Dan pada saat setelah dia makan atau meminum obat ini, dia merasa bahwa ada mujizat yang terjadi. Karena dia mengharapkan dia minum obat Kina ini akan langsung sembuh. Dan pada suatu hari kemudian, pada hari Sabat, dia masih merasa bahwa penyakit yang dia derita ini belum ada perubahan atau tanda-tanda untuk dia melakukan suatu kesembuhan. Gejala-gejala yang masih dia rasakan, yaitu badannya masih merasa lemas, dia masih rasakan. Dan pada saat kondisi badannya masih terasa lelah dan sakit, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan isinya yang dia doakan yaitu dia hanya lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan daripada dia mohon.
dan dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia selalu mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan baginya. Dia juga mendoakan anak-anak dan bahkan istrinya. Pada saat itu, pada Sabat sorenya, beberapa dari rekan kerjanya dari universitas dia bekerja dan juga gembala jemaatnya datang mengadakan perawatan di rumah sakit. Dan pada saat itu mereka mengadakan upacara peminyak dan mereka berdoa. Mereka mengadakan upacara peminyakan seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 15. Di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara, baiklah ia, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, dan mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi para penggembalanya dan juga rekan-rekannya pada saat itu datang pemakamannya, dan pada keesokan harinya pada jam 5 pagi, tepatnya jam 5 pagi, orang perawat datang ke kamarnya dan pada saat itu mereka mengambil contoh darahnya. Kemudian setelah 4 jam dan seorang dokter spesialis dan dia mengatakan kepada Ron Crosset ini bahwa dan penyakit malaria yang dia alami sudah tidak ada lagi. Pada saat itu dia kata bahwa ini semua karena dia meminum obat kina yang diberikan. Tetapi di atas segalanya dia katakan kepada dokter ini, di atas segalanya semuanya ini, kenapa saya hilang? Ini semua adalah berkat doa-doa dari umat-umat yang percaya dan doa-doa yang sungguh yang telah dipanjatkan kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan dalam The Great Controversy halaman 525 bahwa Juru Selamat yang berbelas kasihan yang sama yang hidup hari ini dan ia bersedia mendengar doa-doa penuh iman. Sementara ia berjalan di antara manusia merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk memberikan kepada kita sebagai jawaban terhadap doa-doa dengan iman yang tidak ia berikan jika kita tidak memintanya. Jadi dengan doa-doa yang dengan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban doa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak semua kasus penyakit yang terancam nyawa berakhir dengan cara yang sama. Tetapi apapun hasilnya, Tuhan yang menyembuhkan tetap sama. Ia tetap dapat dipercaya. Kita dapat berterima kasih kepadanya. Disembuhkan atau tidak disembuhkan, karena tidak pernah ia menjawab doa-doa kita dengan cara yang akan membahayakan jiwa kita. Apapun yang kita terima daripadanya adalah yang terbaik yang dapat kita peroleh. Jadi semua jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah jawaban doa yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umatnya yang percaya kepadanya. Baiklah, pada malam ini yang perlu kita tanyakan dalam hati kita masing-masing adalah apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit, termasuk dan terutama penyakit infeksi dosa? Apakah kita hidup benar di hadapan Tuhan pada hari ini? Apakah kita berdamai dengan Tuhan pada saat ini? Merupakan tantangan hati, yaitu penyakit adalah bagian dari dunia yang rusak ini. Tidak ada seorang pun yang aman dari penyakit. Tetapi kita memiliki sebuah pilihan mengenai bagaimana kita dapat melewatinya.
dapat bergantung kepada Tuhan pada waktu-waktu yang sangat mendesak, berdoa, dan kita memohon kesembuhan secara roh dan fisik. Dan kita dapat diyakinkan bahwa apapun hasil akhir dari penyakit itu, selama kita memandang Tuhan, kita memperoleh damai sejahtera. Kita memiliki satuan yang kuat dalam kesakitan kita, dimulai dengan melatih iman dalam waktu-waktu kita sehat. Akan kita memiliki untuk beriman kepada Tuhan pada hari ini, apakah kita bersedia untuk menerima dan bahkan kita bersedia akan kematian dan kebangkitan bagi orang-orang yang percaya. Dan di sini juga dikatakan dalam Hidup yang Terbaik halaman 11, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai pelayan yang tak kenal lelah terhadap kebutuhan manusia. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, supaya Dia dapat melayani setiap kebutuhan kemanusiaan. Dia datang untuk melenyapkan beban sakit dan kejahatan dan dosa. Merupakan misinya untuk membawa manusia mengalami pemulihan yang sempurna. Dia datang untuk memberikan kesehatan dan damai sejahtera dan kesempurnaan karakter kepada mereka. Jadi dalam pelajaran pada malam hari ini, di mana mengajarkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, khususnya kita yang hidup pada akhir zaman ini, marilah kita lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mempunyai iman kepada Tuhan, dan Tuhan akan selalu mendengar dan akan memberikan jawaban doa kepada dalam hidup kita masing-masing. Tuhan selalu memberikan jawaban doa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Rutu Rambi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang menyiapkan hati kita untuk memasuki. Baik, saat ini kita akan memasuki sesi doa. Dia pendoa kami. Yang pertama, Pendeta PS Kamubolon, Ibu Ida Pardede, dan yang dari Saudara Theo Solean, yang sudah saya bagikan doanya. Selain doa tambahan yang dikirimkan, saya akan tampilkan. Bentar ya. Boleh diperhatikan nomor 1 sampai itu nanti akan dilakukan oleh Pendeta TS Campo Bolon. Untuk orang-orang yang sakit ini ada tambahan ya Bapak Pendeta, mungkin yang di-share di WA tadi nggak ditulis. Ada Bapak Wilson Pak Fahan dari Jakarta. Kita doakan karena Bapak ini sedang sakit. Begitu juga dengan Saudari Siu Chian di Makassar. Kita tetap doakan saudari kita ini juga sedang sakit. Suciennya di Sayangan Lembang. Oh, di Palembang ya? Saudaranya tadi yang di Makassar ya, Tania? Saudaranya yang di Makassar. Oh, oke, maaf. Nanti diedit ya, di Palembang ya, Pak. Selain yang saya kirimkan tadi, ini ada 2 tambahan Pak Pendeta, Bapak Wilson Pak Fahan dan Sichian di Palembang, bukan di Makassar ya. Next, untuk Ibu Ida Pardede, nomor 5, 6, 7, dan 8. Dan saudara nomor 9 sampai 12. Ada lagi yang perlu kita doakan, Bapak Ibu? Baik, apabila sudah tidak ada, kami berikan waktu dan kesempatan kepada pendoa pertama, langsung saja berdoa. Jangan lupa 2 menit kita doa pribadi dulu ya Bapak Pendeta. Dan persilakan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami datang terus bersyukur, berterima kasih di hadirat-Mu. Tuhan sungguh baik, Tuhan menyertai kami, hingga pada malam ini di malam Sabat, boleh datang berdoa bersama,
di dalam 100 hari berdoa yang sedang kami ikuti. Pada malam ini Tuhan, kami datang kepadamu sebagai kami ada. Kami mohon kasih kemurahan Tuhan, pengampunan kepada masing-masing kami, sehingga ketika kami datang menghampiri Engkau Tuhan, kami boleh dilayakkan atas pengampunan-Mu, kami boleh ditahirkan dan dikuduskan, dan Tuhan boleh berkenan menyedengkan telinga-Mu, mengarahkan wajah-Mu kepada kami. Malam ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami yang khusus. Biarlah Tuhan doa-doa ini boleh berkenan kepadamu. Kami bersyukur boleh mendengarkan firman dan kesaksian pada malam hari ini. Kami semuanya boleh dikuatkan. Kesaksian dari Bapak Menawan sebagai tenaga medis, sebagai dokter, dan himbauan-himbauan yang tadi disampaikan, biarlah itu Tuhan boleh kami pikirkan, kami renungkan, agar kami tetap waspada. Namun di balik semuanya itu, kami tetap bersyukur. Tuhan boleh dengarkan doa-doa kami, hamba-Mu, Bapak Menawan, dan keluarga. Tuhan berkati, tetap terlindung di dalam penjagaan-Mu. Mereka tetap terlindung dari wabah penyakit corona yang sedang berlangsung, walaupun Tuhan mereka harus berhadapan dengan pasien-pasien di rumah sakit. Kami juga bersyukur Tuhan atas kesaksian firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Anita Runturambi, bagaimana Tuhan campur tangan atas umat-umat-Mu yang terus berserah, bergantung, berdoa, menyerahkan hidup kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Biarlah Tuhan berkati Ibu Anita Runturambi untuk kesempatan yang berikut, boleh juga menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami mohonkan kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi kami. Berikan kami kuasa untuk boleh mengalahkan setiap godaan-godaan dunia ini. Karena Roh Kudus itulah Tuhan yang kami butuhkan, memenangkan kami untuk terus bergantung dan ada di dalam tangan Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami rindu dan terus memohon di hadirat-Mu. Tolonglah Tuhan, biarlah pandemi wabah virus corona ini cepat berlalu, agar kami boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, dan kami boleh Tuhan berbakti, terlebih Tuhan berkumpul di rumah Tuhan seperti sedia kala. Namun di dalam semuanya itu Tuhan, tentu Engkau tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Kami hanya memohon dan berserah kepadamu. Jika sekiranya Engkau berkenan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau lalukan wabah ini dari tengah-tengah kami. Kami juga Tuhan pada malam ini berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh untuk pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami doakan Bapak Daniel Saputra dalam pemulihan kesehatannya, Ibu Mena Fernandes, demikian juga Pendeta Rudi Carson, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Merlisa, Bapak Wilson Papahan, dan Ibu Siu Chen. Tuhan, tolonglah mereka. Tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Apapun penyakit mereka, biarlah kiranya Tuhan Engkau jamah supaya mereka segera pulih dan sehat kembali. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang Engkau izinkan mengalami dan terpapar wabah virus corona ini. Di antaranya adalah Bapak Dennis Cilon, Ibu Deborah Panggabean, dan Bapak Dr. Richard Tobing. Tuhan, tolonglah mereka. Berkati setiap perawatan dan obat yang mereka sedang konsumsi. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini sesegera mungkin boleh dipulihkan dan boleh kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga yang mendengarkan berita karena mereka sudah sembuh, kami boleh turut bersuka cita berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak atas doa ini, karena kami percaya Tuhan mendengarkan, dan doa ini akan dilanjutkan oleh hamba-hamba-Mu untuk doa selanjutnya. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan, melanjutkan doa dari Pendeta TF Tampubono. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anggota-anggota jemaat yang sedang bergumul dengan berbagai gangguan kesehatan, seperti kanker, penyakit autoimun,
depresi, dan penyakit lainnya. Penyakit apapun yang diderita oleh umat-umat Tuhan, meskipun kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu, biarlah tangan yang penuh kuasa Engkau limpahkan kepada mereka ya Bapa. Engkau buangkan setiap penyakit yang ada di dalam tubuh mereka ya Bapa. Dengan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, mereka boleh menyaksikan betapa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan untuk senantiasa memiliki tubuh yang sehat, tentu yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua tenaga medis di seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit Advent maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah yang ada di Sumatera kawasan selatan ini, khususnya yang ada di Palembang ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang sedang bekerja di rumah sakit ya Bapa. Biarlah Engkau pagari umat-umat Tuhan ini sebagai tim medis, mereka diberikan imunisasi dari surga, sehingga mereka memiliki kekebalan tubuh, sehingga pada saat mereka bekerja, melayani, merawat pasien-pasien, mereka akan dijauhkan dari segala virus-virus penyakit, bahkan virus corona ini, Bapak. Sehingga mereka dengan tubuh sehat, mereka dapat bersukacita untuk melayani, untuk mengobati pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua yang masih tetap bekerja di perantauan. Bahkan anak-anak kami yang tetap berkuliah, yang jauh daripada orang tua. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami ini Bapa. Meskipun mereka jauh daripada kami, tetapi Engkau melindungi mereka. Engkau memagari mereka ya Bapa. Sehingga mereka akan dilindungi dan dijauhkan dari segala penyakit bahkan COVID-19 ini. Sehingga bila mana kami mendengar anak-anak kami yang berada di perantauan, kami hanya mendengar kabar sukacita saja. Kami juga berdoa ya Bapa untuk umat Tuhan dapat dilakukan yang Engkau berikan kepada kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang tua agar kami dapat bijaksana di dalam mengisi waktu anak-anak kami selama masa isolasi di rumah. Biarlah ya Bapa kami dapat mengarahkan anak-anak kami untuk dapat mengisi waktu-waktu untuk lebih banyak lagi datang kepada Tuhan. Bahkan kami sebagai orang tua dapat menciptakan suasana keluarga yang harmonis, yang berbahagia, sehingga seluruh keluarga kami boleh merasakan kasih Yesus Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi surga kecil di dunia ini. Dan melalui keluarga kami dapat menjadi pantulan, bahkan menjadi teladan, dan menjadi saluran berkat, bahkan menjadi lilin kecil di sekitar kami yang membawa kabar baik akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab seru doa kami. Dan doa-doa selanjutnya akan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat hamba-mu Bapa, Ibu Pendeta Pardede dan juga Pendeta Tampu Bolon. Saat ini Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk semua saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sudah lama meninggalkan gereja Bapa. Kiranya Engkau menolong mereka Bapa, bukakan hati mereka sehingga nantinya mereka dapat kembali dan dapat berbakti bersama dengan kami Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk semua anggota yang baru bergabung dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Bapa. Kiranya berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Dan saat ini juga Bapa, kami berdoa untuk keamanan gereja kami Bapa dan juga lingkungan yang ada di sekitar gereja. Kiranya Engkau selalu jauhkan Bapa dari segala mara bahaya Bapa, dari orang-orang yang berniat jahat terhadap gereja maupun lingkungan yang ada di sekitar gereja kami Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk semua orang-orang tua
orang-orang yang lanjut usia, yang rentan terhadap wabah yang sedang terjadi. Engkau selalu berikan kesehatan kepada mereka, Bapa. Karena semuanya ada di tangan Bapa. Tak lupa juga Bapa, kami mendoakan semua anggota gereja Bapa yang belum dapat bergabung bersama dengan kami, berbakti melalui aplikasi Zoom ini ya Bapak. Kiranya pada perbaktian selanjutnya, anggota-anggota kami yang belum dapat hadir bersama dapat kembali ikut berbakti bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga teringat satu namanya Bapak, Aneta Sagala, yang merupakan seorang perawat di bagian rujukan COVID. Engkau selalu sertai ia dalam pekerjaannya. Engkau berikan ia selalu kekuatan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga ia nantinya dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan sampai selesai dan dalam kondisi yang sehat selalu ya Bapak. Inilah semua doa dan permohonan yang sudah kami panjatkan kepadamu Bapak. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha baik dan lagi maha penyayang. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih kepada para pembawa kami. Kita akan menutup perbaktian kita. Kita memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 150 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Bapak Hasib Kempul. Namun kita semua sama-sama berdiri, sama-sama bernyanyi. Nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Ibu W. Sagala. Sekarang hujan berkat, itu janji kasih-Nya, menyegarkan jiwa raga dari Bapa di surga. Berkat yang limpah, kami rindukan salam. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat yang memberi hidup baru di atas gunung dan lembah. Hujan berkat-Ku penuh. Berkat yang limpah, kami rindukan salam. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, adakan Dia Tuhan. Datanglah sekarang juga, sabda-Mu menyegarkan. Berkat yang limpah, kami rindukan salam. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, turunlah hari ini. Pada Allah-Ku mengaku, pada Yesus mengabdi. Berkat yang limpah, kami rindukan salam. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat.
ibadah melalui aplikasi Zoom yang Engkau berkatkan, semoga Engkau berkati membawa acara dan juga sepanjang malam ini Tuhan biar Engkau menjadi kami dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Rangkaian acara ibadah kita telah selesai pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah membawa bagian. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Khususnya tamu-tamu kami yang sudah ikut juga bergabung berbakti bersama-sama dengan Jemaat Ratna Palembang. Di sini ada keluarga Pangemanan dari Manado. Terima kasih sudah bergabung. Kembali juga kami ucapkan terima kasih dan selamat malam kepada Dr. Richard yang sudah selalu setia bergabung. Begitu juga dengan Saudari Maureen. Ada juga tadi Astri ya di sini. Astri. Selamat bergabung. Terima kasih. Selamat sahabat ya. Dan ada Marina. Saudari Marina. Ya, itu saja. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat sahabat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Baik, pengumuman untuk kita. Besok ibadah kita akan kita mulai pada pukul 9. Yang melayani sudah ada di WA Group. Dan pengkhotbah besok adalah Bapak Pendeta Richard Sabui dari Korea Utara. Jadi kita harapkan agar semua boleh hadir sebelum jam 9 supaya acara dapat kita laksanakan tepat pada waktunya. Kemudian untuk diskusi sekolah sahabat akan dipimpin oleh Pendeta B. Situmorang. Dia North Asia Pasifik itu dan itu Koreanya. Acara 100 hari berdoa kita akan kembali laksanakan besok sore pada pukul 17.30 atau jam 5.30 bergabung dengan Jemaat Pajo dan Sekojo. Adapun yang akan melayani di acara 100 hari berdoa adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Sarah Sinulinga, lagu buka lagu Sion nomor 179 keluarga Bapak D. Sihaan. Doa buka Bapak Sariman Gusewan. Kesaksian disampaikan oleh Ibu R. Sirait. Lagu pujian keluarga Bapak M. Sihaan. Firman penghantar doa oleh Pendeta B. Situmorang, materi dari Fokus Doa. Dan yang akan berdoa yang pertama Bapak Tondo Prayitno, yang kedua Ibu Norma Makadada, dan yang ketiga Saudara Ryan Sian. Lagu penutup lagu Sion nomor 153 keluarga Bapak M.R. Manik, dan doa penutup oleh Pendeta D. Simanung Khalid. Demikian pengumuman dari kami untuk acara 100 hari berdoa untuk besok sore. Kalau ada pengumuman tambahan dari jemaat kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, ibadah kita pada malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat sabat, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Amin. Selamat sabat. Selamat sabat.